Hai para pejuang buah hati, balik lagi ke channel YouTube saya Dr. Indah Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Morul IVF Jakarta, Bunda International Clinic. Kali ini saya akan membahas mengenai semacam mitos dalam program bayi tabung, yaitu hal-hal yang dipercaya oleh pasien dalam mengikuti program bayi tabung berdasarkan pemikiran mereka, dan bagaimana fakta sebenarnya mengenai mitos-mitos tersebut. Yang pertama yang sering ditanyakan oleh pasien adalah, apakah kalau dilakukan stimulasi, artinya perangsangan indung telur pada program bayi tabung, karena program bayi tabung kita memerlukan sel telur yang banyak, sekitar 10-15, dan oleh karena itu harus dirangsang dengan obat-obat hormonal injeksi. Apakah kalau sering dilakukan perangsangan indung telur seperti dalam program bayi tabung, maka sel telur di indung telur wanita itu akan lebih cepat habis, artinya wanita akan lebih cepat mengalami menopause. Itu adalah hal yang dipercaya oleh pasien, sehingga kadang-kadang pasien ragu-ragu kalau untuk mengulang program bayi tabung. Jadi sebenarnya secara alami sel telur pada indung telur wanita itu sudah ada sejak wanita itu dilahirkan. Jadi wanita tidaklah memproduksi sel telur di indung telurnya, tapi hanya menyimpan. Nah, sel telur yang disimpan ini nantinya setelah menstruasi akan dibuang atau dikeluarkan setiap bulannya sesuai dengan siklus mens. Nah, sel telur yang dibuang atau dikeluarkan setiap bulannya itu tentu berbeda-beda pada tiap siklus. Mungkin 10, mungkin 20, mungkin 30, tergantung persediaan di indung telur atau yang disebut ovarian reserve atau cadangan ovariumnya masih berapa banyak sel telur yang ada di indung telurnya. Jadi secara alami, karena sel telur itu tidak diproduksi dan selalu dibuang sejumlah terus setiap bulan, maka dengan bertambahnya umur wanita, maka jumlah sel telur dengan sendirinya akan menurun dan akhirnya akan habis, yang disebut menopause. Nah, pada program bayi tabung, dilakukan stimulasi pada indung telur adalah merangsang sel-sel telur yang memang sudah dibuang setiap bulan. Jadi tidak mengganggu atau mengurangi sel-sel telur yang masih dalam penyimpanan atau ovarian reserve tadi. Tapi sel telur yang memang secara alamiah akan dibuang. Kalau tidak dilakukan perangsangan, maka hanya tumbuh satu sel telur tiap bulan. Tetapi kalau kita melakukan perangsangan seperti pada program bayi tabung, maka bisa tumbuh sel telur lebih banyak, sel telur yang memang secara alami akan dibuang. Jadi jelas bahwa walaupun dilakukan stimulasi pada program bayi tabung, tidak akan mengurangi atau mempercepat habisnya sel telur pada indung telur wanita. Jadi jangan ragu-ragu jika belum berhasil untuk selalu mengulang bayi tabung. Hal kedua yang juga ditanyakan adalah, apakah pada program bayi tabung atau kalau mengikuti program bayi tabung pasti terjadi kehamilan. Jadi program bayi tabung itu hanyalah merupakan salah satu cara untuk hamil. Jika tidak ada cara lain seperti alami atau bantuan obat-obatan atau operasi atau inseminasi belum berhasil, maka mungkin bayi tabung menjadi pilihan. Jadi sebenarnya bayi tabung itu adalah cara terakhir yang bisa dimanfaatkan oleh pasangan suami istri yang belum hamil untuk bisa hamil. Nah, bayi tabung hanya meningkatkan peluang hamil yang sebelumnya sudah sangat rendah atau tidak mungkin terjadi kehamilan dengan cara lain. Jadi dengan program bayi tabung, maka peluang hamil akan meningkat, tetapi banyak juga yang tidak berhasil dengan program bayi tabung. Memerlukan pengulangan-pengulangan tentunya pada program bayi tabung akan lebih banyak yang bisa terjadi kehamilan, atau artinya secara kumulatif akan lebih banyak yang hamil. Kemudian yang juga sering ditanyakan, apakah dalam program bayi tabung itu kita bisa memprogram bayi kembar. Jadi kehamilan kembar secara alami bisa juga terjadi, apakah karena faktor genetik atau karena pemakaian obat-obat perangsang indung telur sehingga telur tumbuh lebih dari satu, tentu peluang terjadinya kehamilan kembar akan lebih besar. Nah, pada program bayi tabung juga bisa saja terjadi kehamilan kembar jika embrio yang kita transfer ke dalam rahim lebih dari satu. Tetapi walaupun kita mentransfer embrio lebih dari satu,
Kemungkinannya adalah tidak terjadi kehamilan. Kemungkinan kedua mungkin kehamilan tunggal yang terjadi, dan tentu ada peluang terjadi kehamilan kembar sekitar 20-25%. Jadi walaupun kita masukkan lebih dari satu embrio, belum tentu terjadi kehamilan kembar. Artinya kehamilan kembar itu tidak bisa diprogram. Itu terjadi secara alami. Kita sebenarnya pada program bayi tabung tentu sebaiknya menghindarkan terjadinya kehamilan kembar. Oleh karena itu sedapat mungkin mentransfer hanya satu embrio. Nah, hal lain yang sering ditanyakan oleh pasien adalah apakah pada bayi tabung kemudian bayi-bayi yang dilahirkan dari program bayi tabung ini nantinya akan lebih banyak yang terjadi cacat bawaan atau cacat kromosom dibandingkan bayi-bayi yang dilahirkan dari cara bukan bayi tabung, misalnya alami atau inseminasi. Nah, kita tahu bahwa bayi yang dilahirkan dari bayi tabung ini yang paling tua tentu sudah berumur 42 tahun, tahun 78 dilahirkan. Dan sejak itu sudah jutaan bayi yang lahir dari program bayi tabung sampai saat ini. Dan selama kurun waktu tersebut, tentu sudah dipantau bayi-bayi yang dilahirkan dari program bayi tabung, ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna dalam hal kelainan kongenital maupun kromosom antara bayi-bayi yang dilahirkan dari program bayi tabung maupun bayi-bayi yang dilahirkan dari program non bayi tabung. Keuntungan lain pada program bayi tabung sebenarnya, kita sebelum embrio itu ditransfer ke rahim, kita bisa memeriksa apakah embrio yang kita transfer tersebut normal atau tidak normal dengan teknik PGTA, artinya Pre-implantation Genetic Testing for Aneuploidy. Jadi embrio bisa kita periksa apakah secara kromosom embrio itu normal atau tidak. Kalau tidak normal ya kita tidak transfer, tentunya peluang terjadinya kelainan kromosom akan sangat kecil. Itulah yang dilakukan dalam program bayi tabung. Mitos lain yang menjadi kepercayaan bagi pasien yang mengikuti program bayi tabung adalah apakah selama mengikuti program bayi tabung diharuskan atau diperlukan bed rest, artinya mengurangi aktivitas secara penuh supaya bisa terjadi kehamilan. Dalam faktanya, dalam program bayi tabung sebenarnya tidaklah diperlukan pembatasan aktivitas fisik atau kerja, atau tidak perlu bed rest gampangnya. Semua bisa dilakukan seperti biasa, hanya menambah aktivitas, misalnya memerlukan penyuntikan, harus datang ke rumah sakit untuk USG, itu adalah kegiatan yang bertambah jika mengikuti program bayi tabung dibandingkan kegiatan hari-hari. Jadi semua bisa berjalan seperti biasa sambil mengikuti program bayi tabung. Nah, jika setelah ditransfer embrionya, setelah mengikuti program bayi tabung, itu pun tidak diperlukan istirahat. Artinya setelah embrio transfer, biasanya istirahat baring sekitar 15-30 menit di rumah sakit, kemudian boleh pulang dan melakukan aktivitas seperti biasa, seperti kerja atau kegiatan rumah tangga, itu semua tetap bisa dilakukan. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan peluang hamil atau untuk memperbesar terjadinya kehamilan, apakah dengan bed rest atau pembatasan aktivitas fisik dibandingkan dengan yang tetap aktif, itu sebenarnya peluang hamilnya sama saja. Nah, ini yang banyak menjadi pertanyaan bagi pasien-pasien yang mengikuti program bayi tabung, sehingga mereka khawatir atau mereka merasa memerlukan cuti untuk bisa mengikuti program bayi tabung. Nah, hal lain yang ditanyakan atau menjadi mitos yaitu jika terjadi kegagalan dalam program bayi tabung, kemungkinan penyebabnya adalah kekentalan darah, artinya ada gangguan aliran darah ke rahim sehingga tidak hamil. Nah, sebenarnya kekentalan darah itu kita baru curigai jika pasien sudah pernah mengalami keguguran berulang tanpa sebab yang jelas. Itu kita harus mencari tentunya kenapa terjadi keguguran berulang. Salah satu penyebabnya adalah kekentalan darah. Tapi kekentalan darah ini atau yang disebut trombofilia atau antifosfolipid syndrome itu tidak menyebabkan
wanita susah hamil. Tetapi jika terjadi kehamilan, kemungkinan besar pertumbuhan janin akan terganggu atau bahkan bisa keguguran atau mengalami kematian janin. Jadi kegagalan darah tidak menyebabkan kegagalan dalam program bayi tabung, artinya embrio tidak bisa nempel di rahim. Cuman memang diperlukan aliran darah yang bagus di dinding rahim untuk bisa meningkatkan kemungkinan menempelnya embrio di rongga rahim. Nah, kemudian mitos lain yang menjadi masalah adalah jika kita mentransfer embrio lebih dari satu atau lebih banyak embrio yang ditransfer seperti 2 atau 3, maka peluang hamil itu akan meningkat. Dari pengalaman sekarang ini dengan teknologi yang semakin maju sehingga kita sudah lebih mampu untuk menghasilkan embrio-embrio dengan kualitas yang bagus, maka tidak diperlukan mentransfer embrio lebih banyak atau lebih dari satu supaya peluang hamilnya meningkat. Dengan mentransfer hanya satu embrio yang kita pilih yang bagus, bahkan sekarang kita bisa periksa kromosom embrio tersebut sehingga embrio itu benar-benar normal, maka peluang hamil tidak akan berbeda apakah satu embrio ditransfer atau 2 embrio ditransfer. Jadi kemungkinan hamil atau kemungkinan menempelnya embrio di dinding rahim itu sangat tergantung pada kualitas embrio. Makin normal embrio atau makin bagus embrio, tentu peluang hamil akan makin besar. Juga tentu tergantung dari kondisi rahim, bukan tergantung dari jumlah embrio. Kita justru lebih menganjurkan mentransfer satu embrio untuk mencegah kehamilan kembar. Mitos lain yang sering menjadi isu pada pasien program bayi tabung antara lain harus mengkonsumsi banyak putih telur. Ada yang mengkonsumsi sampai 10-20 putih telur satu hari dengan anggapan bahwa dengan mengkonsumsi banyak putih telur maka jumlah sel telur akan lebih banyak dan kualitasnya akan bagus. Tentu untuk bisa hamil atau untuk bisa meningkatkan peluang hamil memang diperlukan diet yang bagus. Secara normal disebut balance diet. Artinya kita selalu harus mengkonsumsi cukup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral itu harus cukup dikonsumsi agar peluang hamil cukup bagus dan kehamilan akan berkembang cukup bagus. Tetapi mengkonsumsi protein berlebihan, jadi putih telur itu ada mengandung protein, tidaklah dianjurkan karena tidak akan memperbaiki jumlah sel telur maupun kualitas sel telur. Kalau jumlah dan kualitas sel telur itu sangat tergantung tentu pada usia wanita, juga pada berat badan misalnya, tapi bukan terhadap konsumsi protein yang berlebihan. Intinya tidak diperlukan mengkonsumsi protein yang berlebihan jika mengikuti program bayi tabung dengan maksud untuk memperbaiki jumlah maupun kualitas sel telur. Protein cukup dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing wanita. Jumlah sel telur ataupun kualitasnya tadi tidak dipengaruhi oleh konsumsi protein tersebut. Kalau di antara pasangan suami istri mempunyai kepercayaan-kepercayaan atau mitos-mitos yang mungkin didengar atau dialami dalam mengikuti program bayi tabung, mungkin bisa kita diskusikan di kolom komentar di bawah ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pengetahuan ibu-ibu dalam mengikuti program bayi tabung. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.